Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Zikri Maulana bersama rekan-rekan saya Randy Arta, Ferika Pramudiawan, Baharudin Yusuf, dan Malik Sapi'i. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu kesenian di Karawang, yaitu calung. Mau tahu gimana keseruannya? Ikuti kami. Calung adalah alat musik tradisional dari Jawa Barat. Dimainkan dengan cara dipukul, calung menghasilkan irama dan melodi indah. Alat musik ini sering digunakan dalam acara pernikahan, hitanan, dan festival budaya. Terkadang, calung juga digabungkan dengan genre musik modern untuk menciptakan suara yang unik. Calung ini menjadi salah satu bukti kekayaan seni dan tradisi masyarakat Jawa Barat. Selain sebagai alat musik, calung juga menjadi sarana untuk menyampaikan cerita, legenda, dan kehidupan sehari-hari melalui lirik lagu yang dinyanyikan bersama. Calung memiliki sejarah yang panjang dan telah menjadi bagian integral dari budaya Jawa Barat. Alat musik ini diyakini berasal dari zaman kuno dan digunakan dalam kegiatan pertanian. Seiring waktu, calung digunakan dalam perayaan sosial dan pertunjukan seni. Saat ini, calung mengalami transformasi dengan penggunaannya dalam genre musik modern. Namun demikian, calung tetap menjadi simbol penting dalam melestarikan warisan budaya Jawa Barat. Kali ini kami berkesempatan untuk belajar lebih banyak dari budayawan yang menekuni seni calung, yaitu Kang Haji Wawan dan Kang Tono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Di sini saya mengunjungi para seniman Karawang, yaitu calung, calung Kagugu. Di sini saya bersama para seniman. Di samping saya ada Kang Haji Wawan dan di samping saya ada Kang Tono. Terlepas dari itu, saya di sini akan bertanya tentang kesenian calung yang ada di daerah Karawang. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan bertanya kepada Kang Haji Wawan. Menurut Kang Haji Wawan, bagaimana sih Kang Haji sejarah perkembangan kesenian calung di Jawa Barat teh? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya calung di Kabupaten Karawang ini dari tokoh-tokoh zaman dulu lah ya. Karena calung Kagugu ini berdiri sejak tahun 87 sampai sekarang. Dan memang dipopulerkan itu sebenarnya calung itu bukan orang Sunda ya, sebenarnya. Kayak almarhum Pak Darso itu bukan orang Sunda, sebenarnya orang Jawa, tetapi karena beliau mencintai seni Sunda tradisional, artinya calung, dalam hal ini makanya dipopulerkan oleh beliau. Ya, makanya hari ini tuh calung itu ada beberapa macam sebenarnya. Ada seni pentas, ada juga calung buhun. Kalau calung buhun ini dari mulai calung yang pertama, kedua, ketiga itu hanya artinya ada goongnya, ada galimbernya kan gitu, seperti gitu. Jadi itu tradisi, artinya calung buhun. Jadi dalam pasang giri pun atau perlombaan itu ada beberapa macam. Ya, ada yang calung asli, artinya calung buhun. Jadi yang waktu zaman kita dulu sekolah SD ada calung ke-1, kedua, ketiga, ada yang 2 biji, dan kebetulan di sini tidak ada. Nah, itu di Jawa Barat ini tidak begitu banyak kalau tahun dulu. Tidak begitu banyak, hanya dipopulerkan itu oleh Kang Darso ini. Memang kalau Kang Darso itu calung-calungnya itu adalah calung kawi. Calung kawi, bukan calung bodor gitu. Karena memang identik calung itu dengan bodor sebenarnya. Terutama yang memang yang sangat menonjol itu calung kawi. Artinya kawi-kawi khas calung gitu, lagu-lagu calung gitu. Jadi kalau seumpamanya bodor itu tidak terlalu ditonjolkan, tetapi hari ini terutama di Kabupaten Karawang itu seniman-seniman calung itu yang terkumpul dalam Pancaka Paguyuban Calung Karawang itu ada 27 grup, ada 27 grup calung yang memang betul, hanya memang yang calung-calung 27 itu baru ke sekarang-sekarang lah, yang minat-minat anak-anak muda sekarang gitu. Alhamdulillah di Kabupaten Karawang ini calung itu masih eksis. Di Jawa Barat mungkin Kuningan, Garut, Sukabumi, terus Majalengka masih ada. Tapi memang
dengan kesenian itu sudah hampir mau punah gitu, hampir mau punah. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Karawang ini masih menonjol, dan memang kita punya paguyuban calung Karawang. Di antaranya adalah calung kagugu. Memang di Karawang juga dulu calung ini tidak begitu banyak. Calung kagugu, gending sari 1, 2, 3, terus Seredep, terus kita Pemboraya, belum begitu banyak lah. Artinya di kecamatan yang ada 30 kecamatan ini tidak tersebar semuanya, karena memang peminatnya atau misalkan penggemarnya itu terbatas gitu. Identik calung di Karawang ini semuanya yang penggagas itu kebanyakan guru. Jadi semuanya karena memang guru-guru punya punya otodidak, punya keahlian masing-masing. Nah, disitulah baru diaktualisasikan di masyarakat, dikenalkan di masyarakat. Jadi calung ini terutama di Kabupaten Karawang kebanyakan memang para pelaku seni itu awalnya itu guru. Nah, seperti di Kagugu itu kenapa dikatakan Kagugu? Jadi singkatan dari karyawan dan guru-guru. Di dalamnya itu ada karyawan dinas pendidikan, ada karyawan guru juga ada, penjaga sekolah juga ada. Awalnya Kagugu itu dibentuk seperti itu. Jadi makanya terbentuklah nama Kagugu. Kagugu itu karyawan dan guru-guru sampai sekarang. Alhamdulillah di Karawang, utamanya di Teluk Jambe, calung Kagugu itu ya sudah, mohon maaf, bukan artinya cek kurang sudah lain agul kupain butut ya Kang Tono, sanes agul kupain butut. Kagugu ini sudah artinya keluar daerah juga sudah, kita ke Lampung, ke Palembang itu kita sudah ke sana, malah ke Batam juga sudah gitu. Jadi sudah melanglang buana lah gitu calung ini. Memang dulu tidak terlalu banyak calung Kagugu di Kabupaten Karawang ini, terutama di Jawa Barat. Jawa Barat pun tidak semua, Purwakarta, Karawang, Subang. Kesininya sudah mulai anak-anak muda ini, kaum milenial ini sudah mulai artinya kembali kepada kesenian tradisional Sunda. Jadi begitu di Jawa Barat sejarahnya ya memang dari dulunya juga calung itu tidak begitu digemarin lah. Hanya memang kalau saya perhatikan dulu itu memang semuanya guru-guru kayak Kang Tono kan aslinya bukan Karawang. Beliau ini Kuningan, asli orang Kuningan, diangkat jadi guru, turun ke Karawang, gabunglah mengembangkan seni. Cek orang seni mah bakatku butuh gitu. Instruksi pangabutuh kan gitu. Tapi memang alhamdulillah di Kabupaten Karawang ini ya terutama Kagugu sampai hari ini sudah eksis. Sudah artinya masih eksis lah gitu dengan kesenian tradisional. Tidak terkalahkan dengan kesenian yang lain. Mohon maaf, memang ada masa-masanya dulu kesenian tradisional Sunda itu dikalahkan oleh organ tunggal dan sebagainya. Sekarang sudah mulai organ tunggal ini sudah mulai turun, muncul lagi sekarang kesenian tradisional Sunda. Karena memang kalau saya perhatikan sekarang sudah mulai kenaikan kelas, PAUD, SD semuanya, SMP itu sudah mulai menggunakan medianya adalah calung. Begitu. Mungkin ada tambahan di Kang Tono, Kang Tono. Barangkali begini, hanya menambahkan saja dari kawan. Iya. Dari saya itu ya memang calung khususnya di Karawang barangkali untuk perkembangannya ya cukup baik. Kenapa cukup baik? Karena memang perkembangannya itu sekarang atau yang menjadi sasaran calung itu kami akan merintis dari sejak dini artinya ya barangkali sekolah SD itu udah mulai mau mengadakan pelatihan calung generasi yang akan datang, barangkali itu tambahannya. Jadi ya seperti Kang Wawan katakan bahwa memang grup kami adalah grup Kagugu yang terdiri dari karyawan dan guru-guru. Itu tidak lepas dari istilahnya ruang lingkupnya karyawan dan guru-guru. Bukan berarti Kagugu dalam bahasa Sunda mah piseriun atau pilucuan gitu. Tapi ada singkatan, ada arti bahwa Kagugu adalah karyawan dan guru. Alhamdulillah mungkin barangkali ya untuk saat ini ya
percalungan khususnya di Kerawang perkembangannya tetap masih eksis, tetap masih ya bisa dikatakan masih banyak peminatnya, masih banyak peminat. Karena apa tadi yang Kang Haji Wawan dikatakan itu seperti dalam event-event atau misalkan hari-hari yang digunakan oleh anak-anak sekolah minta dilatih calung, anak-anak sekolah minta dilatih misalnya upacara adat selain dari caring. Jadi istilahnya ya perkembangan dari seni calung yang ada di Kerawang alhamdulillah pada saat ini masih tetap baik. Barangkali hanya itu dulu untuk tambahan dari apa yang Kang Wawan katakan tadi. Itu Selain mewawancarai, kami juga berkesempatan untuk belajar dan mendengar secara langsung calung dari para pemainnya, yaitu Kang Haji Wawan dan Kang Tono. ada pelok, ada salendro, ada madena, ada nyorok. Nah itu nada-nada di dalam calung. Terusannya iya mohon calung kahiji memang ya iya kanggo melodi sama Mohon. ya melodi ini orang contohkan ya kanggo melodi mohon ya kita. Tresna mekar yang didago pakar berpahet dari bakal saunan. Nah itu salah satu contoh untuk melodi dan dilanjut ke lagu gitu. Jadi ini adalah calung yang pertama ya tugasnya melodi dan lanjut ke lagu. Sampai akhirnya kami pun berkesempatan untuk memainkan calung secara langsung, walaupun ya nadanya nggak jelas gitu deh. Ngenaan calung di era modernisasi Kang, di era globalisasi. Kumaha menurut Akang? Apakah harapna teh calung teh bakal punah atau kumaha atau cara mengatasinya kumaha Kang? Nuhun. Saya sih berharap Abdi sebagai pelaku seni ya, saya sebagai pelaku seni tentunya seni tradisional ini jangan sampai punah. Kalau dengan era globalisasi sekarang ini tentunya bagaimana kita menyikapinya saja tentunya justru harus diawali dari sekarang, dari usia dini lah, dari minimal SD kelas 4, 5, 6 itu sudah mulai diajarkan. Makanya salah satu program Paguyuban Calung Karawang ini akan menembus ke sasarannya ke SD, artinya ke sekolah-sekolah. Sudah harus mulai diperkenalkan seni calung ini seperti apa sih. Kalau misalkan tidak dari sejak dini kita sampaikan kepada anak-anak SD, ya saya yakin pasti jadi berguguran. Saya kan usia sekarang ya akan punah, boleh katakan sudah di atas 50 lah ya, kan tentunya tidak akan selalu eksis gitu ya. Ada masa-masa pensiunnya, ada masa-masa jenuhnya kan. Beda dengan waktu saya masih muda, main calung mau semalam sampai jam berapa aja kuat. Tapi kan kalau sekarang udah mulai jam 12 jam 1 juga udah capek. Udah capek. Udah ngos-ngosan kurang sudah lah kan gitu. Tapi makanya sekarang sudah mulai saya perkenalkan ke anak-anak usia SD, SMP, gitu, SMA, apalagi ya syukur-syukur sudah bisa merambah ke masyarakat luas. Jadi saya sih berharap jangan sampai kesenian calung ini yang ada di Jawa Barat khususnya umumnya di Kabupaten Kerawang jangan sampai punah. Ada regenerasi di era globalisasi ini, bagaimana kita menyikapinya tentunya. Makanya kan mohon maaf punten-punten kalau anak-anak sekarang kebanyakannya tidak mengenal. Kalau dulu kan zaman saya ini sekolah masih diperkenalkan dengan pupu, tahu pupu kinanti, asmarandana yang 14 buku itu.
masih hafal di luar kepala, tapi kalau anak sekarang kan nggak bakal tahu. Nah ini sudah mulai bahwa anak-anak sekarang sudah tidak diperkenalkan lagi kesenian tradisional Sunda ini kepada anak-anak sekolah gitu. Ya saya berharap sekarang ada muatan lokal. Ini kan boleh dikatakan mulok lah ya, muatan lokal. Ini harus disampaikan. Harus sampai kepada anak-anak, dikenalkan lah kan. Jangan sampai nanti hari cicing di Karawang, terutama di Teluk Jambe begitu. Kita naon sih kesenian naon sih kan. Nah, saya paham kalau orang Jakarta, orang Tangerang, orang Sukatani pasti akan artinya akan aneh. Apa sih kan gitu, asik. Tapi kalau misalkan orang Karawang, terus orang ya terutama di Kabupaten Karawang lah, jangan sampai calung teh naon gitu kan, gitu. Alatnya tilu naon, bahannya tilu naon, jangan sampai nanti ada ulangan itu calung bahannya dari apa kan gitu. Ada dari paralon, ada yang dari plastik, ada dari bambu. Bisa jadi anak sekarang itu karena samar, tidak paralon we. Ya bayangkan namun calung tidak paralon mau alisadam kan gitu. Nah itu mulai harus sudah diperkenalkan. Oh ini tuh calung, oh ini tuh kacapi gitu. Walaupun tidak bisa, tetapi mengenal. Oh ini alat tradisional calung. Jangan sampai gendang itu alat yang ditabuh, ditakol, apa diusap itu kan. Nanti kan anak-anak jangan sampai itu diusap beren kan gitu. Beda lagi kan. Nanti kacapi, alat kacapi itu yang dipetik, apa dipakai kaki, apa pakai tangan kan gitu. Banyak alat-alat kesenian itu. Rebab, misalkan rebab itu dikeset, apa ditebas, apa diragaji kan gitu. Jadi jangan sampai anak-anak zaman sekarang nggak tahu yang namanya kacapi, rebab itu di mana kan pada nggak tahu kan gitu. Nah itu barangkali lagi. Jadi dengan era globalisasi ini tentunya harus sudah mulai diperkenalkan kepada anak-anak usia dini, ya SD lah utamanya. Walaupun masyarakat pun, saya memang banyak desa-desa yang lain ada yang ngomong bertujuan untuk semangat latihan. Jadi mudah-mudahan lah, saya sih berharap dengan era globalisasi ini jangan sampai kesenian khususnya tradisional calung itu jangan sampai punah gitu. Ya sekarang artinya bambunya juga sudah mulai sulit gitu. Ya memang awal itu di Saupujo, sekarang sudah mulai berkurang. Bambu-bambunya ini kan memang yang awal pembuatan calung itu di Saupujo di Bandung. Di Karawang sekarang sudah mulai banyak pengrajin terpilih. Tapi kan yang jadi masalah bahan bakunya ini yang sulit sekarang dicari. Ya karena memang calung itu tidak sembarangan bambu aja. Ya bambu yang kayak begini nggak bakal bunyi. Di bambunya kan bambu hitam khusus untuk calung gitu. Arumba juga sama gitu kan. Makanya saya berharap jangan sampai punah dengan era globalisasi ini kan udah mulai ini beralih dengan kesenian elektronik dengan gitar dan sebagainya. Bukan artinya saya fanatik tidak, tetapi karena saya sama orang Sunda jadi mual luntur dengan kesenian dengan cek bahasa Sunda. Begitu lah. Mohon tikang Tono mungkin ada tambahan Pak. Tapi kan terketik Haji Wawandi memang pokoknya orang Sunda mah jangan takut seni Sunda punah. Insya Allah kami barangkali ya khususnya seniman Karawang ya memang sudah membentuk suatu tim, artinya bukan tim ini untuk paguyuban lah dengan yang tadi Kang Hayawan sebutkan, paguyuban calung Karawang, Pancaka. Nah ini adalah suatu wadah seni calung yang khusus ada di Kabupaten Karawang. Kenapa membentuk tim itu? Ya itulah tadi setiap kecamatan untuk menyebarkan atau memberikan peluang kepada anak-anak sekolah seperti di SD, SMP dan lain sebagainya. Nah nanti difasilitasi oleh mereka-mereka yang ada di Paguyuban Pancaka. Insya Allah mudah-mudahan khususnya kesenian tradisional calung ini tidak akan punah, dan juga mungkin kami sebagai seniman atau budayawan dari Karawang ya istilahnya jangan sampai ada kata-kata jati kasilih kujunti gitu kan, ya artinya ai seni dengan hayu di
kurang dipelajari, tapi seni sendiri atau seni tradisi sendiri tidak dipelajari atau tidak dikembangkan. Artinya gitu. Itu barangkali Kang Ferry tambahan aja dari Kang Imawan. Mungkin sama prinsipnya seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kang ya. Ya. Aya pesan teh Kang, saker generasi muda kumaha gitu Kang cara melestarikan calung teh Kang gitu. Pesan-pesan untuk generasi muda Kang. Mohon. Anu tangtosna memang harus generasi muda ini harus sudah berpikir bahwa seni tradisional calung ini memang sangat sulit, tetapi soyonya lah, artinya harus seimbang gitu. Jadi jangan sampai kesenian dengan Melayu dimulai, tapi dengan kesenian tradisional calung dilupakan. Jadi tadi teh saurkan Tono, jadi jati kasih kudun teh ari anu pasa dengan artinya ayo we dibujukeun ada seni tradisional isina punah kan gitu. Ulah dugi ka kieu. Ayeuna wae sayuswa abdi sebagai pelaku seni ini sudah mulai berkurang. Apalagi nanti anak cucu kita, cicit kita, bu kita akan tidak mengenal dengan kesenian tradisional calung. Makanya hari ini saya sih berharap anak muda ini harus sudah mulai, artinya mulai merintis lah dari sekarang, tentunya digagas baik itu di kelurahan ataupun di pemerintah. Hanya panginten di Kabupaten Karawang ini masih kurang lah para birokrasi ini yang memang peduli dengan kesenian tradisional. Seseorang kan tengah mulai kan gitu. Kantun wa ari kahayang ageng sapertos paguyuban calung kayang mah ageng, tapi kan tidak didukung oleh pemerintah. Nah tentunya di samping nanti jangan sampai anak muda kaum milenial ini sudah mulai semangat, pemerintah daerahnya tidak peduli dengan kesenian. Ini terutama yang saya harus sampaikan seperti itu. Yang minimal harus dirojok oleh semua. Baik itu ada event-event yang lain, kan tidak artinya nyeleneh kan gitu. Kalau misalkan ada tamu-tamu istimewa dari luar negeri, kenapa daerah-daerah lain bisa di bandara itu disambut dengan kesenian tradisional masing-masing daerahnya, kenapa Karawang tidak kan gitu. Nah makanya hari ini tantangan buat anak-anak muda kaum milenial ini ya harus tampil. Sudah tidak aneh lah kalau misalkan sekarang tampilnya dengan, mohon maaf bukan saya fanatik, tidak, dengan tampilnya grup-grup band dan sebagainya, kita juga harus seimbang, malah harus bisa mengalahkan kesenian yang lain. Punten, daya nama budak ngora atuh gengsi ngajing calung gitu kan. Nah, itu atuh gengsi aing membawa stick drama gitu kan, tidak kayak gitu. Tapi inilah kesenian calung itu semuanya bisa dirasakan karena membentuk etika, attitude juga. Seni tradisional calung itu kan boleh dikatakan sopan santunnya dipakai kan gitu, etikanya dipakai kan gitu. Dengan tadi saya bilang berpakaian juga cukup sopan, tradisional Sunda yang dipakai. Tapi kan mohon maaf kalau kesenian dari luar negeri kan sudah mah tidak pakai baju, pakai kaos kutang ngumpul kan gitu, pakai celana rombeng kan, itu sudah tidak pantas dilihat oleh anak-anak sekarang seperti itu. Makanya kalau di sekolah sekarang anak-anak ditanya, sabaraha pupuh? Ya. Ya Kang Tono, tidak akan bisa ngejawab. Terus kacapi teh sabaraha senar. Terus rebab teh sabaraha senar, rebab teh di kumaha di keset apa di kumaha, gendang teh di kumaha, goong atau di kumaha kan gitu. Itu akan tidak bisa menjawab. Nah, hari ini tantangan saya di Paguyuban Seni Calung Karawang, kebetulan Kang Tono ini sebagai ketua diklat tentang seni budaya, artinya memperkenalkan calung kepada khalayak ramai, terutama sasaran sekarang ini kepada anak-anak usia dini SD. Saya sih berharap pesan kepada anak-anak muda kalau milenial ini, ya cobalah harus sudah mulai dari sekarang. So, kami juga bisa menampung mau dari mana. Contoh sekarang misalkan Unsika, ayo siap. Kami tidak menutup diri. Yang terpenting sementara ini belum punya alat dan gamelan, kami siap. Ada gamelan mah, tinggal di ringkit, putar gorang, atau kemana kan gitu. Kan itu sudah suatu nilai tambah barangkali kalau misalkan sekarang dari fakultas
ilmu komputer menampilkan calung kan lebih bagus kan gitu. Pada saat wisuda ini kita tampilkan calung unsika kan gitu. Walaupun background di belakangnya bisa kita dampingi kan gitu. Kita juga dulu tahun berapa kita ngelatih ibu-ibu Persib 305 sampai ke divisi sampai ke Mabes itu. Jadi karena memang pada saat itu kebanyakannya orang Sunda, jadi kayak orang Batak dan sebagainya. Jadi tradisional Sunda lah yang dimunculkan. Itu akan lebih terkenal. Kita kenal dengan Pangdam, dengan Panglima TNI hanya karena calung, Pak. Kita bisa ketemu dengan presiden karena calung. Tapi kalau seumpamanya misalkan kita tidak punya keahlian dan sebagainya, badai kumah tepang jeung pimpinan di luhur kan gitu. Luar biasa. Jadi pesan moral kepada anak-anak muda sekarang ini, saya berharap mulailah seni-seni calung ini digali, seni tradisional Sunda. Mangga badai seni calung atau seni yang lain. Apalagi sekarang sudah mulai nih anak-anak itu juga sudah mulai dengan lengser, mini aki lengser, sudah mulai. Jadi itu kan masih Sunda juga. Jadi pada saat kita menyambut kedatangan tamu atau presiden dengan disambut dengan tradisional Sunda akan lebih mengena. Makanya saya katakan tadi, kenapa sih di kabupaten lain, di provinsi lain bisa ditampilkan datang presiden pakai koteka gitu. Itu kan kalau kita secara itu kan itu artinya ya etikanya di mana gitu. Tapi karena memang keseniannya seperti itu, Ya, daerahnya masing-masing banyak. Makanya sekarang di Jawa Barat atau di Karawang Sunda ya Sunda lah. Ulah ngiluan itu para rubuh gitu kan centang cuma jelas mah seni Sunda lah yang mulai harus dibangkitkan. Begitu lah. Ini tambahan di Kang Tono kan? Kami kan seperti itu. Perkawis kumaha modern kapayuna khususnya seniman calung di Karawang bakal guna apa kumaha. Insya Allah sim kuring sarang rencangan seniman khusus di Kabupaten Karawang insya Allah dan juga rencanakan bahwa di sekolah-sekolah itu akan diadakan khusus diklat calung untuk tingkat sekolah. Barangkali nanti kedepannya ya akan ada perlombaan calung di tiap sekolah tingkat SD atau tingkat SMP. Nanti itu rencana kami di Paguyuban Pancaka itu kedepannya insya Allah. Makanya yang tadi Kang Hajiawan sebutkan tadi ya untuk seniman Sunda ya jangan terlalu khawatir karena kami sudah punya pegangan masing-masing khusus untuk kesenian Sunda yang ada di Karawang. Jadi istilahnya bahwa seni ini tidak akan punah begitu saja karena kami pun mungkin untuk kedepannya barangkali ya mau merintis lagi generasi selanjutnya. Barangkali itu regenerasi lah. Makanya sasarannya kenapa diambil dari anak sekolah? Ya sejak dini itu tadi. Karena kalau tidak sejak dini, misalkan udah usia dewasa atau udah usia 30 ke atas, itu udah beda caranya. Bedanya kenapa? Kadang-kadang suratnya juga, waduh ada acara ini nih, waduh ada acara ini. Tapi kalau sejak dini dari sejak SD atau SMP, dia kan belum punya pikiran apa-apa, istilahnya masih polos kan. Mengarahkannya juga kita akan lebih. Nah itu barangkali seperti itu. Jangan khawatir lah untuk seni calung. Ya barangkali jangan takut punah lah. Gitu. Mudah-mudahan ya kepada generasi muda, yuk kita bareng-bareng. Apalagi yang kita seperti mahasiswa musika. Saya Pak mau ikut andil nih dalam kesenian calung. Saya ingin ikut berperan nih dalam ini. Oke silakan nanti. Atau misalkan ada event-event lain, Pak, saya ada acara ini, gimana pegelaran calung Pak? Bisa nggak? Tolong kami latih Pak, tolong kami berikan materi untuk calung. Silakan. Bisa kami siap. Digagas oleh mahasiswa musika, silakan Pak. Bisa nggak nih kita ada seni calung tempat jadi musika lebih baik? Itu kan jadi punya nilai tambah lah kan gitu ya. Tidak terlepas itu nanti tinggal panitianya saja dibentuk, nanti jurinya dari kami semuanya kan gitu. Jadi minimal memasarkan musika ini dengan media itu
Nanti kita buatkan lagu apa sih lagu wajibnya, terus temanya apa yang harus dibahas di pada saat sendiri. Itu tinggal mangga silakan. Nanti kita rapatkan semuanya bahwa ini untuk sesarnya untuk tahun ini. Karena di kita ini ada 27 grup calon. Nanti kalau misalkan Pak tingkat SD aja, tingkat SMP, ya kita sosialisasikan kepada teman-teman. Jadi intinya Resep dulu lah. Ya minimal senang resep dulu we. gitu. Jangan lupa saya emang nggak bisa, Pak. Saya emang nggak bisa nakolnya, Pak. Saya nggak bisa ngomongnya. Seneng aja dulu, resep dulu aja. Artinya kalau dalam bahasa Sunda itu mual pokok dalam wano. Kita tidak senang kalau kita tidak mengenal kan gitu. Makanya tak kenal maka tak sayang. Itu kenal dulu baru sayang. Barangkali itu ya. Iya, Itu jangan apa deh? misalkan, Pak saya mau orang Cikarang, Jangan Darso aja orang Jawa kok. Pak saya mau orang Tangerang, Pak saya Madura. Nah disinilah. Jadi budaya-budaya ini kalau misalkan, oke, misalkan ada orang Batak, ya Bataknya lah. Munculkan sekarang dari Madura, bahasa Madura yang kira-kira menjadikan orang ger apa nih? Aneh kan gitu. Kan Indonesia itu kaya dengan kebudayaan. Iya. Ada bahasa ini kan itu kita padukan, kita kolaborasikan lah. Istilah kerennya kolaborasikan gitu. Itu barangkali Kak Peri, mohon maaf ya mungkin kami juga menjelaskan hal ini ada kekurangan, banyak kekurangan karena kami pun ya ini hasil atau berdasarkan hasil pengalaman di bidang seni yang kami alami selama ini dari yang tadi Kang Haji dari 87 ya Kang Haji ya sampai saat ini ya itulah kami seorang seniman yang ada di Kerawang. Barangkali itu Kang Haji ya. Kang Peri itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya dan juga kepada rekan-rekan para seniman yang ada di Kerawang ya. Jangan takut punah seni yang ada di Kerawang. Mari kita tingkatkan dan kita pegang teguh bahwa seni ini adalah suatu jenis dari kebudayaan kita. Itulah barangkali itu Kang Peri ya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Hari ini kita belajar begitu banyak tentang calung. Mulai dari asal-usulnya, nilai-nilai kebudayaan, hingga cara memainkannya dengan baik dan benar. Kalau begitu cukup sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.